Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas matematika IPA yang ke-10, ke-11. Nomor 1, banyaknya cara menyusun 8 tanda segitiga dan 3 tanda diamond dalam suatu baris sehingga tidak ada 2 tanda diamond berdampingan adalah titik-titik. Nanti ketemunya 84 ya. Contoh seperti ini, tadi tanda segitiganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanda diamondnya ada 3 ya, 1, 2, 3, ditaruh yang kuning ini ya. Nah, nanti ini kita geser-geser dengan syarat tadi, yang kuning ini atau tanda diamond ini tidak boleh ada yang berdekatan. Jadi harus berjauhan seperti ini contohnya. Oke. Jika tanpa syarat tadi, tanpa syarat ada yang berdampingan, nih, maka banyaknya susunan itu adalah ini sebanyak 165 susunan. Nah, dari mana 165 ini? Dari 11 faktorial. 11 itu kan ini semuanya ada 11 ya. Oke, tadi dianggap diamond itu 0, kemudian tanda segitiga itu dianggap angka 1. Jadi semuanya ini akan ada 11 ya, 11 digit lah ya, atau 11 angka di sini. 11 faktorial per 3 faktorial. Kenapa? Karena ini ada 3 yang sama angka 0-nya. Kemudian yang 8 faktorial ini diperoleh dari sini. Ada 8 angka 1 yang sama. Oke, nah kemudian dijabarkan seperti ini. 11 faktorial itu dijabarkan 11 kali 10 kali 9 dan seterusnya. 8 faktorial disingkat gitu ya, dan seterusnya maksudnya 8, 7, 6 dan seterusnya, atau 8 faktorial. 3 faktorial itu dijabarkan 3 kali 2 kali 1, 8 faktorialnya tetap, ini kita coret ya 8 faktorialnya, sehingga tinggal ini. Nah, kemudian dicoret lagi 10 bagi 2, 5, 9 bagi 3, 3 dikalikan ini hasilnya 165. Ini apabila susunan ini bebas tanpa ada syarat tadi yang di atas ya. Lalu tentunya kita akan menghitung berapa banyak yang tidak lolos syarat atau yang tidak memenuhi syarat di atas, yaitu terdapat 2 angka 0 ini yang berdampingan. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini tentunya di sini tidak lolos atau tidak memenuhi syarat di atas. Nah, yang ini saja ada 10. Padahal angka 0-nya tadi kan ada 3 ya, ada 3 angka 0. Nah, ini sudah 2 berdampingan, maka angka 0 yang satunya ini kan bebas ditaruh di sini. Di mana saja kan bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Karena ini saja sudah tidak sesuai dengan syarat di atas. Sedangkan angka 0 yang satunya lagi, tadi akan ada 3 angka 0, dapat bebas menempati 9 tempat yang tersedia. 9 ini asalnya dari, kan ini ada 11 ya, sudah dikurangi 2, ini semuanya tinggal 9. 9 tempat yang tersisa. Jadi banyaknya cara menempati angka 0 sisanya ini adalah 9. Kalau begitu ini semua nanti adalah, ini tadi 10 cara, ini 9. Berarti 10 kali 9 yaitu 90. Namun terdapat 9 formasi yang sama dihitung 2 kali. Contoh yang ini ya, ini dengan ini kan sama ini. Nah, ini dengan ini kan sama. Ini dengan ini juga sama. Formasi ini ya sama. Sehingga kalau begitu perlu dikurangi yang 90 ini tadi sudah ada 9 yang terhitungnya double atau sama. Berarti 90 kurang 9 yang tidak memenuhi syarat. Kalau begitu ya tinggal 165 tadi seluruhnya dikurangi ini, hasilnya adalah 84.
Bisa juga dicari dengan cara menghitung satu persatu, namun ini lama ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Ini kan tidak ada angka 0 yang berdampingan kan, dua angka 0 yang berdampingan. Nah, ini di sini, kemudian ini digeser-geser begitu. Kemudian yang berikutnya 0 kedua dipindah ke sini, kemudian yang 0 ketiga digeser-geser seperti ini, demikian seterusnya ini. Nah, ini geser terus begitu. Nah, oke, ini harus hati-hati jangan ada yang kelewatan ya. Yang kedua terakhir digeser ke sini, ke sini, ke sini. Terakhir kemudian 0 yang pertama digeser lagi. Mula-mula kan tadi di angka digit terdepan pindah ke kedua gitu ya. 0 yang kedua di sini geser lagi, demikian seterusnya. Ini terdapat 84 susunan. Sama dengan cara yang ini tadi ya. Berikutnya nomor 2, diketahui fungsi fx ini dengan a dan b merupakan bilangan real positif jika fungsi f untuk x-nya antara 2 sampai 10 itu mencapai maksimum saat x1 dan mencapai minimum saat x2, maka nilai dari x1 ditambah x2 adalah titik. Fungsi fx akan mencapai maksimum atau minimum apabila syaratnya adalah turunan pertamanya atau f aksen x-nya sama dengan 0. Padahal fx-nya ini ya, kita cari turunan pertama. Turunan dari b adalah 0, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari px per 4 adalah pi per 4. Ini aturan lantai ya. Oke, ini min a-nya tetap, cos menjadi min sin, ini px per 4 menjadi pi per 4. Nah, ini min kali min tentunya jadi plus ya. Ini sama dengan 0. Tentu ini dibagi pi per 4, 0 bagi pi per 4 tetap 0. Sehingga ini ya. Nah, kita tahu sin 0 itu adalah 0. Kalau begitu pi per 4 ini adalah 0. Bisa juga sin pi, nah sin pi itu juga 0 ya, berarti pi x per 4 ini adalah pi. Nah, kemudian maka di sini x-nya kita pilih yang x sama dengan 0. Rawat x sama dengan 0 ini kita peroleh dari sini kan, berarti ini x sama dengan 0 ini di luar interval yang disyaratkan oleh soal tadi kan, syaratnya dalam interval ini ya, berarti ini tidak termasuk solusi. Sedangkan dari sini ini bagi pi berarti kan nanti x-nya ini ketemu 4 ya, x-nya 4, maka x4 itu dalam interval ini, maka ini ikut diperhitungkan untuk proses selanjutnya. Jika fungsi f untuk x antara 2 sampai 10 mencapai maksimum pada saat x1 dan minim pada saat x2, ya tentunya ini 0 tadi tidak di luar atau di luar interval ini tidak dimasukkan ke sini. Kemudian x sama dengan 4 di dalam interval ini ya kita cari ini ya, untuk x sama dengan 4 kita cari f-nya, kemudian f sama dengan 2 kita cari f-nya, demikian juga untuk x sama dengan 10. F4 berarti kita sulihkan saja ke soalnya ini tadi. Nah, ini x-nya diganti 4, berarti 4 per 4 nanti 1 ya, berarti pi, cos pi. Nah, cos pi berapa? Cos pi adalah min 1, berarti min a kali min 1 berarti positif a. Pi itu 180 ya. Oke, kemudian berikutnya untuk x-nya 2 berarti 2 per 4 atau setengah. Pi per 4 atau pi per 2 berarti 180 dibagi 2 adalah 90. Cos 90 adalah 0, berarti a kali 0 adalah 0. Berarti ini 0, b dikurang 0 adalah b. Demikian juga untuk 10, 10 per 4 berarti 2,5 ya. 2,5 kali pi berarti 2,5 kali 180, maka di setiap kelipatan 2pi itu kan jadi 0 ya, berarti ini sama aja setengah pi atau 90, berarti cos 90 sama dengan 0, sama dengan ini ya. Oke. Berarti kalau begitu kita tahu bahwa tadi a dan b ini adalah real positif. Tentunya
karena A dan B ini positif, ya berarti tentu B plus A dengan B adalah lebih besar B plus A ya. Berarti kalau begitu B plus A ini adalah maksimum, B-nya ini adalah minimum, sehingga tadi yang dimaksud maksimumnya adalah X1, berarti ini X1-nya adalah 4. Kalau begitu ya, ini X1-nya 4. Kemudian X2 tadi adalah minimum ya. X2 itu saat dia mencapai minimum, minimum di sini dan sini tentu berarti X2-nya itu bisa 2, bisa 10. Kalau begitu 4 tambah 2 sama dengan 6, 4 tambah 10 sama dengan 14. Berarti bisa minimumnya bisa 6, bisa 14. Alat A plus B-nya atau X1 plus X2-nya itu adalah bisa 6, bisa 14. Nomor 3, jika log ini, kuadrat ini sama dengan A mempunyai tepat satu penyelesaian, maka yaitu X sama dengan B, maka nilai dari A plus B adalah titik-titik. Anggap bentuk log ini, log X min 1 basis 9 kita anggap Y. Nah, ini maka bentuk ini akan menjadi berarti ini Y kuadrat, nanti ya Y kuadrat. 2 yang ini kan berarti pindah ke depan ya, jadi seperti ini, 2 kali ini, berarti ini Y, 2Y, kemudian A-nya pindah ruas jadi min A, jadi bentuknya lebih sederhana seperti ini, biar sederhana. Karena mempunyai satu penyelesaian, yaitu X sama dengan B, ini kan persamaan kuadrat mempunyai satu penyelesaian, maka syaratnya kan D-nya harus sama dengan 0, diskriminannya adalah 0. Yang mana D itu kan B kuadrat min 4AC, ini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya adalah min A. Oke, B kuadrat ini maaf kuadrat ya, berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 4. Min 2 kuadrat adalah 4, ini kali ini adalah plus 4X plus 4A sama dengan 0, maka kita peroleh A sama dengan min 1 dari sini. Kita peroleh A sama dengan min 1, sulihkan ke sini, berarti min dari min 1 adalah plus 1 ya, ini. Kemudian ini kita faktorkan jadi ini, sehingga kita peroleh Y-nya tunggal, yaitu Y-nya sama dengan 1. Ini dengan ini sama kan? Y sama dengan 1, kita tahu Y tadi kan janjinya atau perjanjiannya Y tadi kan ini kan, ya berarti ini sama dengan 1. Sama dengan 1, kita tahu 1 itu adalah log 9 basis 9. Kenapa kok 9 basisnya? Biar sama dengan ini ya. Kalau ini 8, maka ini 8, ini pun 8. Oke, 9 ya. Basis 9 log 9. Sehingga ini coret saja, berarti X min 1-nya sama dengan 9. X min 1 sama dengan 9, tentu X-nya sama dengan 10. Padahal tadi disebutkan bahwa persamaan ini mempunyai tepat satu penyelesaian, yaitu X sama dengan B. Tentu dalam hal ini B-nya adalah ini tadi ya, 10, karena 10 adalah penyelesaian dari persamaan tadi. Sehingga kita peroleh A-nya min 1, B-nya 10, maka A plus B adalah 9. Nomor 4, jika suku banyak atau polinomial ini dibagi oleh suku banyak GX mempunyai hasil ini, maka mempunyai hasil ini dan sisa ini, maka nilai atau rumus dari GX adalah titik-titik. Perhatikan 19 itu kalau dibagi 3 hasilnya 6, sisanya 1. 19 saya anggap Fx, 3 dianggap Px atau 6, ini bagi 6 hasilnya 3, sisa 1 juga boleh. Berarti 6 ini adalah Px, pembagi, 3 adalah hasilnya atau Hx, 1 adalah sisa atau Sx. Rumus umumnya adalah ini. Jika suku banyak ini dibagi oleh Gx, hasilnya ini, sisanya ini, ya tentu dengan bentuk ini. Berarti ini sama dengan ini kali ini ditambah ini ya. Oke, seperti ini bentuknya. Lalu kita bagi saja, kalau begitu ini dibagi ini ya, kita mencari hasilnya ya. Oke. 6 dan 3 ini boleh dipertukarkan ya, artinya kalau 6
pembagi, 3 adalah hasil. Demikian juga kalau 3 ini dianggap PX atau pembagi, 6 ini dianggap hasil. Kalau begitu, dalam hal ini PX dan HX itu sama aja ya. Dalam hal ini seperti itu. Maka ini tadi kan sebenarnya hasilnya, ini sisanya. Atau ini apa? Pembaginya. Mencari pembagi berarti sama aja mencari hasil ya. Oke. Ini dibagi, ini caranya sama, pembagian biasa. Caranya 4x pangkat 4 dibagi x kuadrat adalah 4x kuadrat. Jadi fokus ke pangkat tertinggi. Oke. Lalu dikalikan 4x kuadrat dikali x kuadrat hasilnya ini. 4x kuadrat dibagi min 3x hasilnya ini. Kemudian 4x kuadrat dibagi min 5 hasilnya ini. Lalu dikurang. Ini kan habis ya. Ini pangkatnya sama, berarti boleh dikurangkan. Min 5 dikurang min 12 jadi 7x pangkat 3. Ini dikurang ini hasilnya ini dikurang 0 hasilnya ini kurang 0 hasilnya ini. Oke, fokus ke ini. 7x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 adalah 7x. 7x kali x kuadrat hasilnya ini. 7x kali min 3x hasilnya ini. 7x kali min 5 hasilnya adalah ini. 7x kali min 5 hasilnya min 35x, lalu ini dikurang ini ya, ini habis 7x pangkat 3 nya min 19 dikurang min 21 adalah ini 2x pangkat 2, ini dikurangin ini tetap ya dikurang 0, kemudian 2x kuadrat dibagi x kuadrat tentu hasilnya adalah 2 kali x kuadrat ini 2 kali min 3x adalah min 6x, 2 kali min 5 adalah min 10, dikurangi tentu sisanya tinggal ini ya, sisanya. Berarti ini adalah jawabnya. Nomor 5, terdapat 8 buah data yang semuanya adalah bilangan bulat. Setelah diurutkan dari terendah ke tertinggi ini A sampai H. Mediannya 6,5, kuartil atasnya 7, kemudian modusnya 3 dan 7, A, D, dan H membentuk barisan aritmetika. Ditanyakan adalah rata-rata dari seluruh data tersebut. Median data tersebut adalah 6,5, berarti ini karena sudah urut, maka mediannya di tengah-tengah antara D dan E ya. Ini data di bawah, ini data di atas, tengah-tengahnya ini adalah D dan E. Berarti mediannya adalah D tambah E dibagi 2 sama dengan 6,5 dikalikan 2, berarti D tambah E adalah 13. Kemudian juga diketahui kuartil atasnya adalah 7. Ini data yang di bawah ABCD, data atasnya adalah FGH, kuartil atasnya kita bagi lagi, ini data atasnya. Tentu letaknya adalah antara F dan G, yaitu F tambah G dibagi 2 sama dengan 7 dikali 2, 14. Berarti F tambah G sama dengan 14. ADH membentuk barisan aritmetika. Ini ADH tentunya berlaku ini ya, D dikurang A sama dengan H dikurang D, atau 2D sama dengan A plus H. D-nya pindah ruas, A-nya pindah ruas, jadi ini. Namun karena disimpulkan di atas adalah F plus G sama dengan 14, maka anggap misalkan kita pilih F-nya dan G-nya itu adalah sama-sama 7. Kebetulan kan syaratnya ini semuanya ini harus bilangan bulat, maka F-nya kan dengan G-nya 7, 7 adalah bilangan bulat, berarti seperti ini. Karena tadi juga diperoleh D tambah E adalah 13, ya berarti kalau begitu D tambah E ini adalah 6 tambah 7 kan 13 juga. Nah, 6 tambah 7 adalah 13. Kita pilih D-nya 6, E-nya 7 sama dengan 13. Jadi barisannya seperti ini. Tampak 7-nya ada 3 angka. Kemudian diketahui juga modusnya adalah 3 dan 7. Berarti
angka 3-nya ini harus muncul 3 kali ya, berarti A ini sama dengan B sama dengan C harus semuanya angka 3. Karena 7-nya kan sudah muncul 3 kali, berarti karena modusnya 3 dan 7, maka 3 harus juga muncul 3 kali. Sebab modus adalah yang paling sering muncul. 7-nya 3 kali, 3-nya 3 kali, berarti modusnya ini 3 dan 7. Nah, seperti ini. Tinggal kita cari H-nya. Tadi kita peroleh 2D sama dengan A plus H. Tinggal kita sulitkan saja 2 kali 6 karena D-nya 6, A-nya 3, sehingga kita peroleh H-nya sama dengan 9. Nah, barisan lengkapnya seperti ini. Yang ditanya adalah rata-rata, tinggal ini dijumlahkan semuanya dibagi ada 8, dibagi 8 adalah 45/8. Selanjutnya nomor 6, nilai dari bentuk ini adalah titik-titik. Anggap pi per 19 adalah alfa. Untuk lebih sederhananya, berarti ini tan kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa per tan kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa. Perhatikan bentuk dari tan alfa. Tan itu kan sin per cos ya, berarti sin alfa per cos alfa. Kemudian ini rumus identitas, sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Kalau begitu, 1 dikurang cos kuadrat adalah sin kuadrat. Selanjutnya ini yang atasnya saya bagi dengan tan kuadrat alfa, tentu yang bawahnya harus sama ya. Biar adil, atas dibagi tan kuadrat, bawahnya dibagi tan kuadrat. Tan kuadrat bagi tan kuadrat adalah 1, kemudian ini dibagi ini. Dibagi tan, kita tahu tan itu kan sin per cos. Kalau begitu tan kuadrat adalah sin kuadrat per cos kuadrat. Ini tan kuadrat bagi tan kuadrat 1, berarti 1 kali sin kuadrat ya. Oke, bentuk yang ini adalah sama dengan ini dibagi ini, berarti ini dibagi dengan sin kuadrat cos kuadrat. Ingat, pembagian itu kan sama dengan dikalikan, tapi pembaginya dibalik ya. Cos kuadratnya ditaruh di atas, sin kuadratnya ditaruh di bawah, sehingga coret ya sin kuadratnya, sehingga menjadi cos kuadrat. Oke, ini tadi sudah dibagi, hasilnya adalah ini ya, cos kuadrat ya, ini dibagi ini adalah cos kuadrat. 1 min cos kuadrat tadi kan sin kuadrat ya, rumus identitas, berarti sin kuadrat bagi sin kuadrat adalah 1. Nomor 7, jika Y sama dengan 2X plus 1 digeser sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke bawah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi ini, maka nilai dari A plus B adalah titik-titik. Digeser A satuan ke kanan berarti X-nya dikurang 1. Kalau ke kanan, nanti kalau ke kiri berarti plus ya. Jadi kalau ke kanan adalah min A, maka nanti kalau ke kiri adalah plus A. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Kemudian setelah itu digeser juga sejauh B satuan ke bawah. Kalau ke bawah atau ke atas, yang berubah adalah Y-nya. Ke bawah berarti Y plus B. Nah, bentuk terakhirnya seperti ini. Setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X. Cerminkan terhadap sumbu X berarti Y menjadi min Y ya. Y menjadi min Y. Y-nya ini diubah menjadi min Y saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal dijabarkan saja hasilnya seperti ini. Ini dikalikan dengan min 1, hasilnya seperti ini. Maka bayangannya adalah menjadi ini. Berarti tentu ini sama dengan ini kan, A sama dengan min 2. Kemudian min B sama dengan yang belakangnya ini. Oke, A sama dengan min 2, kita sulitkan aja ke sini. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian B-nya pindah bawah jadi min B, min B. Oke, berarti B-nya adalah min 5 dibagi min 2 atau 5/2. Sehingga A tambah B, A-nya min 2, B-nya 5/2. Hasilnya adalah setengah. Nomor 8, diketahui bidang 4T ABCD dengan ini ya, TA, TB sama dengan 5 dan seterusnya. Kemudian jika A adalah sudut antara TC dan TAB, maka cos A adalah titik-titik.
Oke, gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, ini T, A, B, C. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini karena sama ya, TA dengan TB sama ya, tentu nanti diwakili oleh garis yang tengah-tengahnya ini anggap TD. Nanti sama aja mencari ininya sudut T ini. Segitiga T, DC atau TCD, nanti sudut T ini akan dicari cosnya. Untuk itu kita cari masing-masing TC, TD, dan CD ini panjangnya berapa. Nah, di sini kita cari dulu adalah CD. CA4, CB4 ini diketahui dari soal. Ini AB-nya 6 tentu karena ini sama. 4 ini 4, dari sini harus 3 dan 3, sehingga CD dengan Pitagoras saja kan, karena ini kan siku-siku di sini ya, berarti 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat yaitu akar 7. Kemudian untuk mencari TD, kita tahu ini 5, ini 5, ini diketahui dari soal. Tentu ini tadi kan 6, berarti ini harus 3, ini 3 ya. Nah, berarti TD-nya Pitagoras 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, hasilnya 5 kuadrat kurang 3 kuadrat, hasilnya adalah akar 16 yaitu 4. Nah, segitiga TCD udah diketahui, ini udah kita ketemu tadi akar 7, ini 4, ini 2 diketahui dari soalnya. Kita gunakan aturan cos, yaitu depan kuadrat sama dengan kanan kuadrat tambah kiri kuadrat dikurang 2 kali kanan kali kiri kali cos T. Cos T ini ya, karena kita mencari T-nya sudut T. Depannya berarti ini akar 7 kuadrat, kanannya 2, kirinya 4, atau boleh kanannya 4, kirinya 2, boleh dipertukarkan. Nah, ini hasilnya nanti, nah ini pindah ruas ya, cos T-nya. Seperti ini 20 dikurang 7, 13. Maka cos T-nya adalah 13 dibagi 16, sudah ketemu cosnya. Nomor 9, nilai dari limit X mendekati tak hingga bentuk ini adalah titik-titik. 2X itu kan akar dari 2X pangkat 2, berarti ini kan 4X pangkat 2. Nah, ini akar dengan akar dikalikan saja, menjadi akar 4X kuadrat kali ini. Kemudian juga tadi 3 itu kan akar 9, berarti akar kali akar 4X kuadrat kali 9. Nah, itu bentuknya, dijabarkan saja setelah itu. Ini kali ini kan 36X pangkat 2, ini kali ini menjadi 40X, kemudian ini menjadi 36X pangkat 2. Ingat bentuk seperti ini. Nah, ini bentuk ini hasilnya ini ya, syaratnya ini AX kuadrat, ini AX kuadrat, A-nya sama ya, koefisien X kuadratnya sama, P dikurang B dikurang P, berarti ini dikurang ini per 2 akar A. Nah, maka bentuk ini berarti A-nya 36 ya, B-nya adalah 40, C-nya 0, P-nya di sini 0, G-nya 0. Berarti 40 dikurang 0 per 2 akar 36. 10 per 3. Nomor 10, misalkan Gx adalah fungsi di mana turunan pertamanya adalah G aksen kontinu dan memiliki grafik seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah grafik dari G aksennya. Pertanyaannya, nilai-nilai di bawah ini yang paling besar adalah titik-titik. Fungsi Gx akan mencapai maksimum atau minimum, syaratnya adalah turunan pertama atau G aksennya adalah 0. Nah, ini kan grafik dari G aksen ya, tampak dari gambar di sini G aksen 2, ini karena ini grafik G aksen 2 sama dengan 0. Di sini berarti G aksen 5 sama dengan 0 juga. Nah, ini berarti pada saat X sama dengan 2 maupun 5, fungsi ini akan maksimum atau mungkin minimum.
Pada selang 2-5 tampak G aksennya ini di bawah sumbu X, berarti dia negatif ya. G aksennya di bawah sumbu X, artinya G aksen kurang dari 0. Kalau turunannya kurang dari 0, maka G-nya, kalau G aksennya negatif, maka G-nya akan turun. Baliknya pada selang ini, X kurang dari 2 atau X lebih dari 5, tampak di sini tentu G aksennya kan positif, berarti maka G-nya adalah naik ya. Nih, jadi ini sampai sini G-nya turun, ini dan ini G-nya adalah naik G-nya. Nah, berarti contoh seperti ini ya, 2-5 kan tadi turun ya. Anggap ini 2-5 turun, kemudian di sini kurang dari 2 dia naik, kemudian lebih dari 5 dia naik lagi. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, tampak di sini berarti A-nya adalah maksimum ya, maksimum lokal, B-nya juga berarti minimum lokal ya. Berarti di sini maksimum, di sini minimum. Tentu dari sini G1 di sini ya, kemudian G2 di sini, G3-nya di sini, G4-nya di sini, G5 di sini. Berarti tentu yang paling besar adalah G2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.